Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya ma ba'd. Sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya, nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali mengudara lewat acara motivasi Jumat setelah beberapa pekan kita libur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membacakan selawat kepada Rasul, kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada hari ini kita bisa kembali bertemu melalui dunia maya setelah beberapa pekan yang lalu kita libur setelah Hari Raya Idul Fitri, dan dengan izin Allah alhamdulillah acara ataupun kegiatan kita lewat motivasi Jumat bisa kembali kita mulai. Mudah-mudahan ini menjadi sarana dakwah bagi kita, sarana pembelajaran, sehingga bisa menambah keilmuan serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu pada hari ini kita sudah berada pada tanggal 29 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Insyaallah besok malam atau Sabtu malam Minggu kita akan memasuki tanggal 1 Zulhijjah. Ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka terbayang kepada kita ada dua momentum ibadah yang besar yang akan dilaksanakan dan dirayakan oleh umat Islam seluruh dunia. Dua ibadah itu yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pada pertemuan pagi menjelang siang ini, izinkan saya sedikit mengulas terkait dengan ibadah haji. Hadirin wal hadirat sidang FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus tema kita pada motivasi Jumat kali ini bertemakan amalan-amalan yang bernilai setara dengan ibadah haji. Hadirin wal hadirat sidang FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang haji, tentu kita semua punya keinginan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Jadi untuk menyempurnakan keislaman kita, maka 5 rukun Islam ini hendaklah kita laksanakan. Terkait dengan pelaksanaan ibadah haji, tentu tidak semua orang bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji itu ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, dia perlu persiapan. Minimal ada 2 persiapan yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah persiapan fisik,
yang terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedua adalah persiapan finansial terkait dengan biaya yang akan dibawa untuk berangkat haji, termasuk ongkos haji maupun biaya yang ditinggalkan untuk keluarganya. Hadirin wal hadirat, sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak semua kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji karena terkendala dengan dua faktor tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya mengajarkan kepada hamba-hambanya lewat baginda Rasulullah SAW agar kita semua memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala haji meskipun kita tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Ada orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji mengeluarkan banyak biaya, mengeluarkan pengorbanan yang besar, meninggalkan keluarga dan lain sebagainya, namun belum tentu hajinya mabrur. Tapi di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa ada amalan-amalan yang sederhana. Kalau kita kerjakan secara ikhlas, maka nilainya sama dengan seseorang melaksanakan ibadah haji. Tapi bukan berarti, hadirin wal hadirat, sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji, kemudian gugurlah kewajiban kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Hukum melaksanakan haji wajib bagi yang mampu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji itu hukumnya wajib bagi manusia yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Jadi hukum haji itu tetap berlaku bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan baik secara fisik maupun finansial untuk berangkat ke tanah suci Mekah. Hadirin wal hadirat, sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas beberapa amalan yang setara dengan pahala ibadah haji, apa sih keutamaan pahala ataupun fadilah seseorang yang mendapatkan haji yang mabrur? Baginda Rasulullah sebutkan di dalam hadis, al-hajju mabrura laisa lahu jaza ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadirin wal hadirat, sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa amalan yang sederhana yang mungkin secara tidak sengaja kita sudah melakukannya sehari-hari, yang mengandung pahala haji. Yang pertama adalah punya niat tekad, punya niat atau tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Baginda Rasulullah katakan, inna a'malu binniyat. Setiap pekerjaan itu harus dilandasi dengan niat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat pergi melaksanakan perang Tabuk. Setelah kembali dari peperangan Tabuk, Rasulullah katakan kepada para sahabat, inna bil madinati larijalin, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, mereka tidak ikut berperang dengan kita, bahkan mereka tidak ikut menyeberangi lembah-lembah, illa kanu ma'akum, akan tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang kamu lakukan
ya ini mendapatkan pahala perang jihad. Sahabat bertanya, wahum fil Madinah ya Rasulullah, walaupun mereka berada di Madinah ya Rasulullah. Iya, walaupun mereka berada di Madinah, mereka tidak ikut berperang, tapi mereka mendapatkan pahala jihad karena mereka memiliki keinginan yang kuat, niat yang kuat, tekad yang kuat, bisa ikut berperang dengan kita, namun habasahumul marad, mereka tidak bisa berperang dikarenakan uzur, karena sakit. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal, setiap pekerjaan yang sudah kita niatkan secara bulat, satu keinginan yang kuat, namun kemudian tak terlaksana, maka Allah sudah mencatatnya dalam suatu kebaikan. Nah, begitu juga bagi kita dan bagi semua yang tahun ini tidak bisa berangkat haji, namun sudah memiliki niat yang kuat, tekad yang kuat untuk bisa berangkat haji, namun karena tidak bisa berangkat haji dikarenakan berbagai hal, adanya pandemi, adanya karena faktor kesehatan, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah sudah catat baginya pahala haji yang mabrur. Oleh karena itu hadirin wal hadirat, sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menancapkan niat di dalam hati kita masing-masing untuk kita bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Kapan waktunya? Wallahu alam. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada niat yang kuat dan ikhtiar dari kita untuk kita bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian selanjutnya, amalan yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala setara dengan ibadah haji, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sederhana, namun pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang ingin ikut berperang kepada Rasulullah. Ini ashtahil jihad, sesungguhnya aku ingin sekali ikut berperang. Wala aqdiru alaih, namun aku tak mampu ya Rasulullah. Karena perang di masa Rasulullah itu tentu memerlukan peralatan, memerlukan senjata, kendaraan, baju besi dan sebagainya. Jadi pemuda ini ingin sekali berperang, ikut berperang dengan para sahabat, dengan Rasul, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk ikut berperang. Kemudian baginda Rasulullah bertanya, hal baqiya min walidayka ahad? Apakah kamu masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antaranya? Kemudian pemuda ini berkata, Umi, iya ada ya Rasulullah, ibuku yang masih hidup. Kemudian Rasulullah katakan, fa'ablillah fi barriha, maka berbuat baiklah engkau kepadanya. Fa idza fa'altu dzalik, jika engkau berbuat baik kepada orang tuamu, fa anta hajjun wa mu'tamir wa mujahidun, maka bagimu pahala haji, pahala umroh dan pahala jihad. Masya Allah, luar biasa pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Fa idza radiyat anka ummuk fattaqillaha wa barriha, jika ibumu ridha, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama setiap tahun dia mengunjungi kuburan orang tuanya. Pada saat dia mengunjungi kuburan orang tuanya, dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis sehingga ditanyalah kepada ulama tersebut, mengapa engkau setiap kali menziarahi kuburan orang tuamu kamu menangis seperti ini? Kemudian ulama ini mengatakan, sesungguhnya ketika orang tuaku meninggal dunia,
maka satu di antara pintu-pintu surga sudah tertutup bagiku. Karena apa? Karena kita tak bisa lagi melayani orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua ataupun salah satu di antaranya. Karena pintu surga terbuka lebar untuk kita. Sebagaimana Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi siapa saja yang berbakti kepada orang tuanya, melayani orang tuanya, maka sebaliknya besar pula ganjaran ataupun dosa yang diberikan bagi orang yang melawan kepada orang tuanya, yang menyia-nyiakan orang tuanya. Salah satunya adalah doa Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada 3 doa Jibril, doa laknat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu doanya adalah terlaknatlah orang yang masih memiliki orang tua atau salah satu di antaranya, namun dengan orang tuanya tersebut tak mampu mengantarkannya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dia menyia-nyiakan orang tuanya. Hadirin wal hadirat, sahabat FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya adalah salat berjamaah di masjid. Baginda Rasulullah bersabda, hadis riwayat Abu Daud, "Man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatil maktubah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan yang bersuci, dalam keadaan yang berwudu, ila salati maktubah, kemudian menuju untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjin muhrim, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika kita hendak pergi ke masjid, kita usahakan terlebih dahulu kita sudah berwudu atau bersuci dari rumah untuk mendapatkan syarat, ya, mendapatkan pahala haji yang sempurna, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa man kharaja tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah, dan barang siapa yang keluar melaksanakan salat duha dan tidak ada keinginan apapun selain untuk mengerjakan salat duha tersebut, fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka baginya pahala seperti orang yang berumroh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung bagi kita yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar. Salah satunya adalah pahala orang yang berhaji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang berikutnya adalah melaksanakan sholat sunat Isra atau sholat sunat duha di awal waktu, yang diawali dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Sebagaimana ya, hatta tatlu asyamsu, hingga terbitnya matahari. Nah, terbitnya matahari di sini setinggi anak tombak. Nah, biasanya hampir di semua masjid ada jam yang menunjukkan waktu sholat fardu dan juga waktu syuruk. Jadi ketika masuk waktu syuruk atau terbitnya matahari, maka kita tunggulah kurang lebih 10-15 menit untuk matahari terbit secara sempurna atau setinggi anak tombak. Jadi kalau biasanya di kota Medan waktu terbit matahari atau waktu syuruk itu pukul 6.18, maka kita tunggulah 10-15 menit, kurang lebih pukul 6:30 lah. Kemudian fasumma sholla rakaataini, kemudian kita sholat 2 rakaat, ya.
Ada ulama yang mengatakan ini sholat sunat isyraq karena dilaksanakan di waktu syuruk, atau sholat duha di awal waktu. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamah tamah tamah, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. 3 kali baginda menegaskan tamah tamah tamah. Ini menunjukkan betapa berharganya waktu setelah subuh. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita berusaha kalau bisa kita tiap hari bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan kita menunggu waktu terbitnya matahari dengan berzikir kepada Allah. Kalaupun tak bisa tiap hari, kita usahakan 2 kali dalam 1 minggu, yakni di akhir pekan, hari Sabtu atau hari Minggu. Kalaupun tak bisa, minimal 1 kali seminggu. Pada umumnya di masjid-masjid sekarang di hari Minggu ada dilaksanakan tausiah agama ba'da subuh. Maka setelah selesai ustadz berceramah pukul 6:30, maka jangan kita pulang, karena sayang, rugi rasanya kalau kita tidak melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, karena pahalanya haji dan umroh sempurna sempurna sempurna. Hadirin wal hadirat, sahabat Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya amalan yang bisa mendatangkan pahala haji dan umroh, yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid. Sebagaimana hadis riwayat Tabrani dari baginda Rasulullah, man qada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu, barang siapa yang pergi ke masjid dan dia tidak ingin melakukan apapun kecuali untuk belajar dan mengajarkan ilmu, kana lahu ka ajri hajjin, maka baginya pahala haji, taman hajjatuhu, sempurna hajinya. Hadirin sidang Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak sekali masjid-masjid menyelenggarakan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, kajian-kajian ilmiah, diskusi agama dan sebagainya. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun taklim yang dilaksanakan di masjid-masjid, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, selain keutamaan daripada menuntut ilmu, di mana seseorang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah berikan keutamaan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Selain itu juga melalui hadis ini baginda Rasulullah katakan, orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Kaum muslimin sidang FB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat 3 hadis yang terakhir ini terkait dengan masjid, sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir hingga terbitnya matahari, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, dan yang terakhir menghadiri majelis ilmu di masjid. Ini pahalanya mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ini menunjukkan betapa pentingnya masjid bagi umat Islam. Maka oleh karena itu, mari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini sudah tren ada istilah PPKM di suasana pandemi ini, pembatasan kegiatan masyarakat, mari kita sambut dengan positif apa yang diprogramkan oleh pemerintah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi bagi kita juga, mari kita juga laksanakan PPKM
yaitu perbanyak pergi ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan yang sederhana. Insya Allah semua kita bisa melakukannya, dan dengan amalan yang sederhana yang kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah Allah berikan ganjaran seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya ulangi, yang pertama adalah ada niat yang kuat atau tekad yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amalan yang ketiga, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, melaksanakan sholat sunat isra atau sholat duha di awal waktu, yang diawali syaratnya pertama sholat subuh berjamaah di masjid, yang kedua berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Dan setelah terbitnya matahari kita menunggu kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita sholat 2 rakaat. Dan kemudian yang terakhir adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Inilah beberapa amalan yang bisa kita sampaikan untuk kita bisa mendapatkan pahala haji mabrur meskipun kita tidak pergi melaksanakan ibadah haji. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalaupun ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalaupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.